memulai budidaya lobster air tawar, ya bisa segera mulai budidaya lobster air tawar dengan menggunakan alat atau peralatan seadanya dulu. Karena kalau menunggu waktu yang tepat, ya waktu nggak akan pernah tepat gitu. Gunakan aja alat adanya ember, gunakan ember, adanya bak, gunakan bak, adanya styrofoam, gunakan styrofoam itu dulu. Ya kita belajar dulu nih, karena apa? Pasti lobster air tawar akan jadi komoditi nih nantinya. Nah ketika udah jadi komoditi, pastikan teman-teman masuk di dalamnya gitu. Nah, ketika masuk di dalamnya lah teman-teman akan menikmati hasilnya nanti. Pangan bukan hanya sebuah kebutuhan pokok, pangan sudah menjadi sebuah industri yang sangat kaya, yang sangat kompleks, yang sangat bervariasi. Pangan bukan hanya menghidupi para petani, tapi pangan juga menghidupi para inovator, para entrepreneur, dan juga para pelaku seni. Mari kita manfaatkan pangan sebagai sebuah kekuatan ekonomi bangsa ini, menghidupi mulai dari petani sampai para kreator-kreator muda, inovator-inovator muda Indonesia. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Saya Hendy Prabowo, dalam kesempatan ini akan menemani kalian dalam Foodcast, For Bill Food Podcast, Billing for the Future Now. Nah, kalau ngobrolin soal lobster nih, lobster itu nggak cuma enak di mulut aja, tapi lobster juga enak di kantong. Nah, di episode kali ini spesial banget nih, aku kedatangan tamu spesial yang akan membahas tentang budidaya lobster air tawar. Yaitu sudah datang ada Mas Gema Pakubumi. Halo Mas, apa kabar? Kabar baik Mas. Oke, Mas Gema ini dari Gema Farm ya. Betul. Gema Farm itu apa sih Mas sebenarnya? Gema Farm itu merupakan pusat budidaya lobster air tawar yang beralamat di Becilan, Kajuran, Klaten Selatan. Oke, dari Klaten ya, karena Klaten itu emang sumber airnya melimpah sekali ya. Saya kalau dilihat. Nah, kenapa dari sekian banyak usaha gitu kan, kalau air yang melimpah itu biasanya ada ikan, ada lele dan macam-macam sebagainya. Kenapa akhirnya memilih lobster gitu? Oke, sebenarnya dari pengalaman kita sebenarnya dulu udah pernah budidaya berbagai ikan Mas. Dari lele, nila, gurame, bahkan sidat pun kita udah pernah budidaya. Tetapi mengingat yang kita budidaya tersebut sudah masuk ke komoditi pada waktu itu, ketika kita mau belajar untuk scale up-nya dia memerlukan permodalan yang cukup besar. Oleh sebab itu kita cari nih apa sih potensi yang lebih dari budidaya yang itu tadi. Akhirnya ya ketemulah rajanya budidaya di air tawar adalah lobster air tawar itu tadi. Oke. Nah, lobster ini kan bisa dibilang makanan yang pricey banget ya. Maksudnya harganya tuh tinggi gitu. Kayaknya orang mau makan lobster tuh kayak mikir-mikir gitu. Kayaknya nanti uangnya sayang deh, mending buat beli lele aja misalnya kayak gitu. Nah, potensinya gimana sih Mas untuk lobster sendiri di Indonesia? Oke, jadi untuk potensinya, yang tadi kan saya cerita, tadi kan udah masuk ke komoditi Mas. Kalau yang lobster air tawar belum masuk komoditi. Jadi untuk harga ukuran masih di tangan produsen. Jadi yang menentukan masih produsen. Untuk potensi kedepannya juga insya Allah sangat-sangat luas ya. Mengingat harapan di kami kan semua bisa budidaya lobster, semua bisa menikmati lobster. Sampai ke tahap gimana caranya di pasar tradisional itu udah ada lobsternya. Udah ada lobster air tawarnya seperti itu. Harapannya seperti itu kalau dari kami. Nah, untuk memilih jenis lobsternya sendiri Mas, kan lobster ada banyak banget jenis-jenisnya nih. Nah, memilih lobsternya itu gimana sih? Untuk lobster air tawar kan jenisnya memang banyak ya Mas ya. Ada Procambarus clarki, ada Lorenzi, ada Papuanus, Ipalidus dan lain sebagainya. Memang lobster air tawar ini tahapan awalan itu dihias Mas. Pasti yang masuk di Indonesia itu awalan untuk hias, untuk penghobis dan lain sebagainya. Tetapi kita melihat ada salah satu jenis lobster ini yang pertumbuhannya itu lebih cepat dibandingkan jenis yang lain. Selain pertumbuhan lebih cepat, dia memiliki daya tahan yang kuat. Setelah daya tahan kuat, dia FCR itu food concentration ratio. Jadi pakannya itu nggak begitu banyak dan pemeliharaannya itu juga mudah, itu bisa dibudidaya di lahan yang terbatas seperti itu. Lah akhirnya ketemulah di ini. Jenisnya RC, Red Claw atau Sera quadricarinatus ini. Dan harus dipastikan ya Mas ya, bukan termasuk hewan invasif. Hewan invasif itu hewan yang ketika masuk di habitat di Indonesia bisa merusak lingkungan. Gitu. Nah, kalau misalnya kendalanya sendiri sebenarnya dari lobster yang telah dipilih tadi, kalau dari kayak
mungkin ada faktor dari penyakit atau kayak gimana gitu Mas? Oke, nggih. Kalau untuk kendalanya ya Mas ya, di lobster air tawar ini sebenarnya kalau penyakit jarang sekali Mas, Oke. karena dia hewan bercangkang. Jadi mungkin ada parasit atau bakteri atau virus, dia ganti kulit aja udah apa namanya, udah sembuh itu. Bahkan dia punya daya untuk memperbaiki atau menumbuhkan capit atau berbagai macam tubuh yang putus. Oke. Jadi capit yang putus ini nanti tumbuh lagi Mas. Oke, bisa tumbuh lagi Nah, gitu ya. bisa tumbuh lagi. Jadi ibarat kata kalau untuk kendala sebenarnya lebih ke kapasitas produksi. Nggak bisa dipungkiri kapasitas produksi berbanding lurus dengan lahan. Oke. Nah, jadi kendala terbesarnya adalah nanti di lahan untuk para pemula. Oke, di lahan ya. Mm-mm. Nah, tadi Mas Gema bilang kalau misalnya lobster ini tuh kan emang lebih kayak untuk peliharaan aja kayak gitu. Mm. Nah, kalau yang di budidaya Mas ini tuh sebenarnya bisa dikonsumsi nggak sih sebenarnya gitu? Oke, nggih. Awalan memang lobster air tawar semuanya dihias ya Mas ya, Iya. dihias. Tapi setelah kita telisik, kita karakteristikkan, kita bagi-bagi per segmen tadi, akhirnya kan ketemu oh lobster jenis ini yang pertumbuhannya lebih cepat, kemudian pakannya juga nggak terlalu banyak, kemudian bisa dibudidaya di lahan yang sempit lah. Oke. Dari sinilah muncul inovasi gimana caranya kita bisa memanfaatkan lahan area rumah untuk budidaya yang akhirnya nanti untuk konsumsi. Oke. Nah, kalau untuk konsumsi otomatis kan seenggaknya ada nilai gizinya nih Mas. Nah, dari lobsternya sendiri gimana Mas dari segi gizinya sendiri? Oke, kalau lobster air tawar nanti bisa di-compare dengan lobster laut ya. Kalau lobster air tawar nanti dia lebih rendah kolesterol pastinya, karena oke, dia kan oke. dia di air tawar ya, Iya, gitu. Kemudian dia kandungan kalsiumnya ya cukup tinggi, jadi untuk anak-anak yang masa pertumbuhan dia cukup bagus. Dan perlu diperhatikan juga dia ada kandungan yang namanya carotenoid, Mas. Oke. Carotenoid itu semacam zat antioksidan Oke. yang sekarang itu sangat diperlukan untuk sistem kekebalan tubuh. Oh, oke. Ya, carotenoid itu kita bisa temukan di hewan-hewan kayak krustase, Mas. Mungkin Mas pernah makan kepiting ya, Mas ya? Oh iya. Nah, atau udang ketika kita olah itu nanti kan warnanya kuning, Mas nanti. Oke. Ya, lobster kan juga sama, Oh, warnanya iya. kuning. Cuman Mas, ketika kepiting kita belah, warna kuningnya nggak sampai di dalam, Mas. Oh, Kan iya. dagingnya tetap putih Iya, kan? iya putih ya. Ya. Kalau di lobster carotenoidnya dia masuk ke dalam dagingnya. Jadi ketika dibelah masih ada tuh. Jadi bisa kita makan, bisa kita masukkan carotenoid itu ke tubuh kita. Bedanya itu. Oke. Selain itu keunikan dari usaha lobster dari Mas Gema sendiri apa sih Mas? Keunikan dari usaha budidaya Iya. lobster kami nggih. Kalau di kami sama sebenarnya, kita basicnya di riset Mas. Di Oke. riset gimana caranya teman-teman ini bisa memulai budidaya lobster dengan lahan terbatas. Harapan kami adalah gimana caranya budidaya lobster ini seefektif mungkin dan seefisien mungkin. Jadi kita masih di ranah situ. Nah, dari Gema Farm sendiri kan sempat melakukan penelitian-penelitian juga nih. Mm-mm. Nah, penelitian seperti apa saja sih yang sudah dilakukan sampai sejauh ini? Oke, nggih, kalau untuk penelitian sebenarnya banyak ya Mas ya. Hmm. Kita ada yang namanya SOCA, jadi budidaya lobster air tawar sistem SOCA. SOCA itu soft carapace agar cangkangnya lunak. Kemudian ada juga budidaya lobster air tawar sistem ini yang terbaru ini polikultur. Oke. Jadi karena lobster air tawar itu kan cuma di dasar. Kalau volumenya itu terlalu tinggi kan ibarat kata ada volume yang nggak bisa diisi oleh lobster lah, itu nanti kita sistem polikultur. Ada juga kita bikin namanya pakan pesobio, pelet organik super biologi. Ada POC, pupuk organik cair. Ada kalau yang baru ini pengolahan di ini makanannya namanya Buster, Oke. bakso lobster. Oh, oke. Bakso lobster tuh Ya, kayak yang lagi viral-viral sekarang itu bukan Mas? betul ya, tapi kita gunakannya lobster air tawar. Oke, jadi lobster air tawar itu juga bisa sampai sebesar itu ya dari segi Oke. ukurannya. Kalau untuk ukuran lebih kecil Mas nanti. Oh, ukurannya Nah, lebih kecil. Karena mengingat kalau lobster air tawar kan dia kayak mininya lobster laut ya. Oke. Kecil. Tapi kalau dari segi rasa sendiri kayak gitu Mas, Oke. ada perbedaannya kah? Oke, kalau untuk rasa ya Mas ya, kalau lobster laut dia cenderungnya ke gurih ya Mas ya. Oke. Gurih, amis gitu ya. Oke. Kalau di lobster air tawar dia cenderungnya ke manis Mas. Oke. Manis-manis ikan air tawar itu. Nah, untuk budidaya sendiri ya, bagaimana inovasi untuk budidaya lobster yang sehat sendiri, dan tadi sempat Mas bilang tentang polikultur. Nah, polikultur itu seperti apa sebenarnya? Oke.
Jadi untuk budidaya sistem yang sehat itu harapan kami yaitu tadi Mas, agar budidaya lobster ini bisa dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia ya, seefektif dan efisien mungkin. Makanya kita terapkan yang sekarang ini sistemnya polikultur. Jadi polikulturnya ini sebelumnya kita riset juga Mas, ini ikan apa sih yang bisa dipolikulturkan dengan lobster gitu. Oke. Kita udah pernah belut, kita udah pernah betutu, kita udah pernah ikan-ikan hias itu. Ya. Tapi pada akhirnya ketemulah ikan gurame. Jadi polikulturnya nanti yang bawah nanti adalah lobster, yang atasnya nanti gurame. Dan nanti dia akan simbiosis mutualisme Mas. Lobster nggak mungkin makan gurame, gurame nggak mungkin makan lobster. Oke. Jadi bisa panen dua-duanya. Oke. Nah, ngomongin pakan tadi kan mesti kalau misalnya melihara lobster otomatis harus dikasih makan lah. Untuk makannya sendiri itu sebenarnya membutuhkan biaya yang mahal kah atau terjangkau atau mungkin ada inovasi-inovasi yang bisa dilakukan untuk pangan dari si lobster ini tadi? Oke, untuk pakannya ya Mas ya. Mengingat lobster ini kan belum komoditi ya Mas ya. Jadi untuk pabrikan, untuk spesifikasi bikin pakan khusus lobster ini sangat-sangat terbatas. Hampir belum ada lah seperti itu. Maka mengingat lobster omnivore, dia pemakan segalanya, kita bisa ngasih pakan tuh enak Mas. Jadi misalkan biji-bijian, jadi beras, jagung, dele, ketan, kacang hijau, itu semua bisa Mas, biji-bijian itu. Kemudian kalau untuk hewani, nanti bisa pakai keong, bekicot, ulat, cacing, apa saja yang tenggelam dia mau. Bahkan kalau yang sekarang ya ini sama, musimnya kan musim buah sekarang. Iya. Mangga itu mau Mas. Oke. Mangga, jeruk, bahkan kita coba kasih durian pun mau. Oke. Ternyata nggak hanya manusia, durian pun juga mau. Jadi untuk makannya saya sangat hemat dan apapun yang tenggelam pasti dia makan. Oh gitu. Jadi seperti biji-bijian tadi meskipun biji-bijiannya sudah diolah seperti udah jadi nasi nih, kayak jadi bubur kacang hijau misalnya, itu tetap dimakan. Kalau untuk bijinya nanti mentah semua Mas. Oh, bijinya mentah semua. Oke. Jadi kalau bijinya mentah semua, biar keras malah. Oh, oke. Tapi yang penting itu makanannya benar-benar yang emang mungkin real food kali ya, yang dari alam tanpa olahan kayak gitu kali ya Mas ya. Betul sekali. Oke. Nah, kalau dikasih makanan gitu kan otomatis airnya nanti pasti akan ada perubahan dari air juga kan Mas. Mungkin menimbulkan bau atau apa. Nah, bagaimana sih pengolahan dari segi airnya sendiri? Oke. Kalau untuk pengolahan airnya nanti kita lakukan yang namanya penyifonan. Kita sifon. Sifon itu kita pakai selang untuk menyedot amonia yang ada di dasar itu. Jadi disedot kurang lebih kalau kita pakai media yang kecil, misalkan saja kita pakai media ember itu kurang lebih 3 hari sampai 1 minggu sekali kita sedot. Nanti kan airnya yang kotor keluar Mas itu. Nanti kita ganti dengan sebanyak air yang keluar itu tadi dengan air yang baru. Itu untuk perawatan di airnya. Apakah tidak ada kayak rasa kaget dari si lobsternya gitu karena ada perubahan air yang tadinya mungkin udah tercampur tiba-tiba ada air baru masuk lagi gitu Mas? Kalau perubahannya 100% ya pasti kaget Mas. Makanya untuk pensifotan itu tadi hanya sebagian yang kotor saja. Bahkan nanti nggak lebih dari 20% nanti. Misalkan saja ketinggian air 30 cm itu ya Mas, disedot aja bagian yang bawah yang kotor. Mungkin nanti berkurang 5 cm mungkin. Nah, nanti berarti ditambah 5 cm air baru gitu. Jadi nggak terlalu total. Nggak total, bahkan nggak sampai 50% ya Mas ya. Betul. Nah, untuk tantangan atau kesulitan sendiri yang dihadapi saat ini ketika memilih untuk usaha budidaya lobster itu apa sih Mas? Untuk kendala yang sekarang ini nggak bisa dipungkiri di pandemi ini pasti daya beli masyarakat menurun Mas. Ya pasti menurun lah. Jadi kita biasanya pasok di hotel, di resto juga menurun. Itu untuk kendala di segi pandemi ini ya Mas ya. Iya. Nah, di segi saat pandemi itu kan memang banyak banget orang-orang yang memilih untuk melakukan aktivitasnya di rumah nih Mas. Nah, kalau misalnya ingin coba-coba membuat sendiri gitu, sebenarnya apakah memerlukan modal yang banyak ataukah apa sih yang harus mereka miliki untuk pertama kalinya? Siap. Jadi untuk memulai budidaya lobster air tawar ini nggak bisa dipungkiri diperlukan lahan Mas. Lahannya itu nanti berupa media teman-teman bisa mulai dari yang terkecil, misalkan saja dari ember atau bak itu bisa Mas. Kalau memiliki modal agak tinggi ya nanti kolam terpal atau akuarium. Kalau modalnya untuk jangka panjang barulah nanti kolam beton atau bak fiber gitu. Jadi setelah media itu disiapkan, nanti kita baru
tuangkan airnya nanti untuk kelangsungan hidup lobsternya itu. Kemudian jangan lupa nanti dikasih yang namanya penunjang kelangsungan hidup nanti berupa aerator, Mar. Aerator itu kayak gelembung udara untuk mensuplai oksigen atau bisa sirkulator. Oke. Sirkulator balurah nanti dikasih yang namanya tempat persembunyian karena lobster ini kan hewan nokturnal, hewan malam, jadi dia sering ngumpet, jadi nanti harus dikasih yang namanya tempat sembunyi. Oke. Barulah kita masukkan lobsternya. Oke. Nah, untuk mencari benih-benihnya sendiri, Mas, apakah di pasaran tuh juga sudah dijual atau gimana gitu? Oke, nggih. Jadi berbeda dengan budidaya yang lain ya, Mas ya. Kalau budidaya lele, nila, gurame pasti yang dicari kan benihnya, mulainya dari benih. Jadi tahapannya pembudidaya. Ya, kalau di lobster air tawar kebanyakan di pemula. Kalau pemula pakainya bukan benih, pakainya nanti induk. Kenapa kok pakai induk? Karena ketika kita pakai induk, yang pertama induk itu mudah adaptasi. Kemudian lahan yang digunakan nggak begitu luas, Mas. Berarti modalnya juga nggak begitu banyak. Dan ke depan nggak ketergantungan. Dia bisa menghasilkan benih sendiri, induk sendiri. Itu untuk persiapan budidayanya. Jadi kalau untuk lobster mulainya dari induk. Nah, kalau misalnya nih ada teman-teman di rumah, mungkin dia tuh rumahnya kecil atau mungkin tinggal di kos-kosan kayak gitu. Terus kayak pengen mengisi waktu luangnya tuh ingin pelihara lobster gitu. Apakah memungkinkan bisa gitu? Ya, insya Allah sangat memungkinkan, Mas. Ya. Saya dulu mulainya dari semester 3, saya di kos-kosan dulu. Jadi lemari baju yang Lion Star itu, itu diisi lobster, Mas. Diisi lobster di situ. Ya, awalnya dari situ, dari bak, dari ember itu. Bahkan itu pun nanti udah bisa untuk budidaya. Jadi perawatannya yang mudah, pemberian pakannya juga nggak begitu banyak. Kemudian kalau kotor 3 sampai seminggu sekali, nanti cuma di sifon kotorannya saja, nanti tambah air yang baru, cuman perawatannya mudah. Nah, kalau kayak kondisi lingkungannya sendiri, kayak mungkin ruangan yang lembab atau ruangan yang panas kayak gitu, berpengaruh juga nggak sih, Mas, sebenarnya? Ya, berpengaruh, Mas. Kalau untuk kondisi ruangan itu nanti kan juga mempengaruhi kondisi di airnya gitu. Misalkan saja ruangannya itu panas ya, berarti penguapan airnya juga semakin tinggi nanti. Berarti semakin kita sering tambah air. Kalau suasananya dingin ya berarti kita nanti sering ngasih yang namanya pakan yang berupa hewani, Mas. Agar lobsternya itu juga pembakaran di metabolismenya juga besar gitu. Nah, selama ini yang kita lihat kan biasanya budidaya lobster kayak gitu tuh di luar ya, Mas, bikin kolam kayak gitu. Nah, kalau misalnya dilakukan di dalam rumah, apakah memungkinkan karena mungkin kayak ada cahaya matahari kayak gitu? Apakah memungkinkan itu tetap bisa? Jadi malah sangat efektif dan efisien, Mas. Karena kalau yang budidaya di dalam rumah nanti masuknya kan pembenihan dan pembenihan atau pemijahan itu nanti diperlukan yang namanya suasana yang gelap. Agar lobster kawin itu kan suasananya gelap terus. Kalau malah di outdoor nanti malah jarang kawin nanti. Kata seperti itu. Di malu-malu ya kalau si lobster ini. Beda kayak ayam. Kalau ayam di mana-mana bisa, Mas. Kayaknya. Nah, kalau Gema Farm sendiri kan ini ya mengajarkan orang untuk budidaya lobster kayak gitu. Nah, gimana sih tantangan sendiri untuk mengajak orang-orang tersebut di kalangan sekitar rumah atau gimana, Mas? Jadi untuk Gema Farm memang kita edukasi ya, Mas. Kita edukasi, kita ngajak teman-teman masyarakat sekitar untuk mengenal lobster, untuk berbudidaya lobster seperti itu. Tantangannya asik sih, Mas, asik karena sejauh ini data dari kita selama 2 tahun ini kita udah ada mitra 1.890 mitra. Dan itu dijaring melalui berbagai macam event di kami. Termasuk pelatihan rutin setiap Rabu sama Sabtu sama workshop di akhir bulan. Nah, ketika ingin melakukan pelatihan di Mas Gema nih, itu apakah si orang ini tuh harus punya fasilitas yang memadai dulu atau mungkin pemula banget nih baru seadanya kayak cuman ember atau udah tetap bisa ikut programnya nih, Mas? Jadi untuk menyamakan SOP ya, Mas ya, standar operasional prosedur untuk budidaya lobster air tawar di kami memang khusus harus ikut pelatihan dahulu, Mas. Baru nanti bisa akses pembelian induk. Jadi kalau belum ikut itu nanti belum bisa beli induk. Jadi ikut pelatihan dulu agar tahu tahapan-tahapan mempersiapkan media, perawatan dan lain sebagainya.
Dan dari sini memang harapan kami teman-teman bisa yang pertama itu meminimalkan aset permodalan, Mas. Oke. Dan memperbanyak kapasitas pembelajaran. Barulah nanti action seperti itu. Oke. Jadi nanti bisa mulai dari bak, ember, atau drum, atau misalkan saja akuarium yang ada di rumah bisa digunakan dulu. Oke. Yang penting basicnya harus disamakan dulu dengan SOP di Gema Farm agar rasio tingkat kegagalannya bisa diminimalisir. Oke. Jadi yang paling penting adalah yang dilakukan edukasinya dulu ya. Betul. Proses-prosesnya udah paham dulu, ketika mengatasi ada masalah nanti bisa mengatasi masalahnya seperti apa, seperti itu baru akhirnya mungkin bisa praktek sendiri gitu ya, Mas. Betul. Nah, sampai sejauh ini kalau misalnya ada orang-orang yang sudah melakukan pelatihan terus mencoba untuk budidaya sendiri dan mungkin dia menghasilkan nih, Mas. Tapi mungkin hasilnya nggak banyak, tapi dia tuh pengen ngejual. Kalau misalnya dijualnya di pasar atau di tempat-tempat kayak hotel atau mana kayaknya masih diragukan ya karena masih sedikit gitu. Nah, ada nggak solusi tersendiri untuk itu, Mas? Oke, jadi setiap yang udah ikut di pelatihan di kami nanti akan menjadi mitra di kami. Nanti dapat yang namanya e-member atau member kemitraan. Nah, dari situ nanti untuk layanan konsultasi, Mas. Jadi ketika selama budidaya ada kendala, nanti kita bantu layanan konsultasi, carikan solusi dan lain sebagainya. Dan ketika ada hasil, ya pastinya kita beli. Oh gitu. Jadi kalau dari Mas Gema sendiri, meskipun hasilnya dikit tetap terbeli gitu ya. Nah, gimana sih, Mas, caranya biar masyarakat itu bisa melakukan budidaya secara mandiri kayak gitu? Oke, untuk masyarakat agar bisa melakukan budidaya secara mandiri, langkah kita melakukan sosialisasi atau edukasi, Mas. Jadi setiap seminggu sekali kita datangi Gapoktan atau kelurahan yang berkaitan mengenai budidaya atau perikanan atau pertanian. Kita melakukan penyuluhan di situ. Kalau setiap 2 minggu sekali kita sosialisasi di dinas-dinas atau di sekolah-sekolah yang dia berfokus pada pertanian sama perikanan. Harapan kami yaitu tadi, Mas, gimana caranya edukasi budidaya lobster ini semakin dikenal masyarakat. Seperti itu. Iya. Nah, untuk dari Mas Gema sendiri nih, strategi utama yang dilakukan untuk menjual lobsternya sendiri itu bagaimana dan sasaran utama itu sebenarnya siapa sih? Oke. Untuk strateginya nggak bisa dipungkiri ya, Mas ya. Sekarang kan eranya era digital marketing lah. Bahkan kita bisa menembak target market yang sangat-sangat ideal, sesuai lah itu. Untuk strateginya ya kita pakai ya berbayar, Mas. Misalnya saja ada Facebook AdSense, ada Google AdSense, ada IG AdSense gitu. Jadi strateginya sekarang udah beralih ke digital marketing. Seperti itu. Kalau untuk strategi yang offline-nya kita ikut itu, kadang ada pameran, kadang ada bazar seperti itu, pengenalan produk itu kita ikutin. Nah, kalau pas pameran sendiri gitu juga apakah menjual benih-benih tadi benih-benih lobster tadi atau gimana, Mas? Atau hanya cuman edukasi aja nih ke masyarakat? Bener, Mas. Jadi kita ngajak intinya di edukasi tadi. Jadi kita bawa stand akuarium itu tadi, banyak banget tuh anak-anak yang datang ke situ pegang lobsternya, tanya-tanya ini lobster apa, bisa budidaya enggak dan lain sebagainya. Ya kita bikin stand gitu. Nah, tantangannya sendiri apa sih, Mas, ketika menjual lobster gitu dari segi ekonominya? Oke, untuk tantangan sendiri ya mungkin kalau dalam segi ekonomi nggak bisa dipungkiri. Kalau untuk di kami di era pandemi ini ya, Mas, daya beli masyarakat menurun pastinya. Cuman ketika daya beli masyarakat menurun, yang tadinya budget iklannya segini sekarang harus naik itu. Dan kita harus proporsional dalam menentukan budget iklannya. Agar agar sesuai dengan harapannya. Kalau yang dulu kan dengan segini bisa mengakuisisi konsumen segini gitu. Kalau sekarang belum tentu, Mas. Bahkan sekarang ada kebijakan 10% pajaknya. Nah, untuk di masyarakat sendiri yang selama ini dihadapi atau dilihat sama Mas Gema sendiri, masyarakat tuh sebenarnya lebih tertarik dengan mengkonsumsi lobster yang biasa itu atau lobster air tawarnya juga saat ini memang sudah digemari sih, Mas? Oke.
Kalau untuk masyarakat sendiri memang melihat lobster itu sesuatu yang wah ya Mas, Iya, iya. pasti mewah itu, Iya. pasti harganya mahal itu. Iya. Makanya di kami gimana caranya ibarat kata menglelekan lobster Mas. Oke. Gimana caranya lobster ini kayak lele itu loh, Iya, melimpah, semua Mhm. bisa menikmati di pasar tradisional bisa menikmati itu. Iya. Lah harapannya apa? Harapannya ya semua bisa menikmati, semua bisa memulai budidaya itu tadi. Iya. Dan masyarakat ya pasti tahulah kalau lobster ini lebih besar dari udang. Misalkan Oke. saja udang faname, Mhm. udang-udang poci, udang-udang laut itu. Oke. Dan dari sisi kandungan gizinya pasti dia lebih rendah kolesterol juga. Oke. Jadi lebih menyehatkan juga Iya. sih kalau untuk lobster air tawar. Jadi kayaknya lebih aman dan lebih sehat ketika orang pengen konsumsi lobster tapi bingung cari lobsternya yang apa gitu. Akhirnya bisa pilih lobster air tawar gitu ya Mas ya. Dari perjalanannya Mas Gema nih sampai detik ini kemana aja sih distribusi lobsternya selama ini gitu? Oke, kalau sebelumnya ya Mas ya, Hmm. kita pernah ekspor, pernah juga. Oke. Cuman di kala pandemi ini kita keep untuk edukasi. Oke. Sebelumnya juga pernah suplai hotel-hotel itu pernah, Oke. resto dan lain sebagainya itu pernah. Ya balik lagi ketika pandemi ini kebanyakan teman-teman itu pada di rumah Mas. Oke. Makanya kita beri solusi untuk gimana caranya mereka bisa budidaya lobster air tawar di rumah, bisa menghasilkan sesuatu di lahan sekitar rumah seperti itu. Kalau sekarang kita di era pandemi ini fokusnya di situ, memanfaatkan lahan sekitar rumah agar menghasilkan sesuatu yang bernilai rupiah. Oke. Paling jauh nih Mas sampai detik ini distribusi paling jauh kemana? Kalau dulu pas kita kontrak kerja dengan PT di Australia Mas. Oh bahkan sampai Iya. luar negeri ya? Iya. Selain itu tadi tantangan-tantangan apa lagi yang bisa jadi pembelajaran nih untuk masyarakat ke depan ketika ingin memelihara lobster? Oke, ya untuk tantangannya yang pertama ketika dia udah mengetahui SOP atau standar untuk budidaya lobsternya Mas, tidak bisa dipungkiri lobster itu nanti hasil anaknya sangat melimpah. Jadi 1 ekor nanti bisa paling kecil itu 50, paling banyak itu 500, itu 1 betina loh Mas ya. Oke. Nah ketika kita punya 10 betina berarti kan bisa sampai 5.000-an lebih lah, berarti apa? Dari lahan yang kecil berarti udah memerlukan lahan yang luas, lahan yang besar ya, otomatis ya dia harus scale up untuk pembikinan kolam berikutnya. Oke. Nah tadi sempat dibahas tentang pengiriman sampai Australia gitu. Nah untuk dalam negeri itu seperti apa pengirimannya dan kalau sampai di luar negeri apakah bisa memungkinkan kayak gitu kondisi lobsternya ini benar-benar tetap masih fresh terjaga freshnya tuh masih terjaga gitu Mas? Oke. Untuk dalam negeri hampir tiap hari ya Mas ya kita pasti ada pengiriman lah baik itu di Jawa Tengah sekitarnya ataupun luar Pulau Jawa pastilah. Ya kita sering ke ini Mas juga Adi Sucipto ya, kita sering Adi Sucipto untuk ngurus berkas-berkas surat karantinanya untuk agar bisa terkirim di sana. Jadi kalau untuk pengiriman insya Allah aman karena lobster ini punya daya tahan tubuh yang kuat maksimal 48 jam. Oke. Tapi harapannya kita 24 jam udah sampai lah gitu. Oke. Kalau untuk yang di pasar luar negeri, kita itu kontrak dengan PT Mas. Oke. Jadi kita hanya kirim ke PT-nya, dia nanti untuk suplai dan lain sebagainya. Kalau di sana yang penting dia tetap fresh Mas. Oke. Nggak live, nggak masalah. Karena kalau live nanti juga kalau hidup nanti boxnya isinya cuma sedikit. Oke. Jadi kalau yang fresh mati nggak apa-apa, nanti boxnya bisa disusun, nanti di dalamnya lobsternya itu bisa disusun. Oke. Nah untuk mencapai 48 jam sendiri itu pengirimannya seperti apa? Di dalamnya dikasih air kah atau dikasih garam atau kayak gimana Pak? Oke. Kalau lobster beda dengan ikan ya Mas Oke. Mungkin kalau ikan lele, nila, gurame itu kan kita masukkan ke plastik, kasih oksigen, kasih air kan itu. Kalau lobster enggak. Kalau kita punya teknik sendiri yaitu dengan mika nasi kuning itu bawahnya nanti kasih koran basah. Oh, pakai kayak gitu bisa Mas? Barulah nanti di staples Mas, masuk ke plastik, barulah nanti masuk disusun ke box styrofoam dan ditutup rapat Mas. Oh, gitu. Sampai hampir ya enggak ada
udara yang masuk ke situ. Oh gitu. Gak ada udara tapi tetap bertahan ya? Betul, tetap bertahan Mas, karena dia sebenarnya beda kayak manusia Mas ya. Iya, Kalau iya. manusia kan bernapas dengan menghirup Iya, iya, oksigen iya. ya. Kalau dia nanti yang penting ada lembabnya Oh kayak ada kondisi lembab. ada kondisi ya? kayak kepiting loh Mas. Oh iya iya. Kepiting kan biasanya ditali dengan getepok pisang kan Mas itu. Oke. Ya, agar tetap lembab itu. Ya sama sih. Oke. Oke. Nah untuk pertama kali sendiri nih Mas Gema, cara mendapatkan modal yang Mas Gema lakukan seperti apa ketika ingin menjalani bisnis ini? Oke, untuk permodalan pertama di Gemafam ya Mas Iya, ya. iya. Nah, untuk permodalan pertama di Gemafam karena basicnya di riset Mas ya, kita pengajuan Oke. proposal di riset. Banyak riset yang kita biayai dari Dikti. Oke. Kalau teman-teman mahasiswa pasti tahu yang namanya PKM. Iya. Dikti, DIPA, ada IBK, ada programnya GKN, Oke. ada WMM yang dari Wirausaha Muda Mandiri, Hmm. ada dari Wismilak, Oke. Diplomat Challenge itu Iya. udah kayak gitu Mas. Jadi permodalan untuk awalan di Gemafam kita carinya untuk riset. Gimana Oke. caranya dari riset itu nanti dikembangkan agar menghasilkan budidaya lobster air tawar ini yang efektif, efisien. Tetapi kalau untuk teman-teman pemula, modalnya sebenarnya nggak besar Mas. Ya Oke. cukup siapkan ember saja, Oke. pipa pralon, kemudian alat aerator, kemudian lobsternya, kemudian pakannya, udah bisa budidaya. Oke. Nah, untuk scale up dari usahanya sendiri gimana Mas biar mendapatkan pendanaan yang lebih besar dan berkembang lebih besar lagi gitu? Oke, kalau dulu kita modalnya investasi ya Mas ya, kita Oke. modalnya investasi. Tapi sekarang sudah beralih ke namanya sirkah. Sirkah itu kita lebih apa nggih? Lebih kalau di musim lebih syar'i lagi lah itu. Oke. Jadi yang namanya investasi kan baginya kan bagi untung Mas. Iya, iya. Ya kalau di sirkah gimana caranya antara apa namanya pemberi permodal sama yang melakukan usaha itu nanti gak hanya bagi untung Oke. tapi bagi rugi juga gitu. Karena Oh. kita nggak pernah tahu Mas, Hmm. yang namanya bisnis kan naik turun dan lain sebagainya. Kebanyakan kalau kita mau scale up kita sirkah modelnya. Oke. Nah, mungkin ada tips-tips nih untuk para apa ya teman-teman di rumah yang ingin memulai untuk usaha lobster air tawar ini apa Mas? Oke, nggih. Untuk teman-teman yang ingin memulai budidaya lobster air tawar ya bisa segera mulai budidaya lobster air tawar dengan menggunakan alat atau peralatan seadanya dulu. Oke. Karena kalau menunggu waktu yang tepat ya waktu nggak akan pernah tepat gitu. Iya. Gunakan aja alat ya, adanya ember gunakan ember, adanya bak gunakan bak, adanya styrofoam gunakan styrofoam itu dulu. Ya kita belajar dulu nih karena Oke. apa pasti lobster air tawar akan jadi komoditi nih nantinya. Oke. Nah ketika udah jadi komoditi pastikan teman-teman masuk di dalamnya gitu. Oke. Nah, ketika masuk di dalamnya lah teman-teman akan apa namanya menikmati hasilnya nanti. Oke, oke, Ya, oke. Oke, sebelum mengakhiri sesi ini aku masih penasaran nih Mas. Ya. Sebenarnya sampai detik ini gitu, ada nggak sih kayak teman-teman yang ingin meminta edukasi tapi lokasinya nggak deket dari Klaten mungkin kayak gitu, ada yang dari jauh, mungkin bahkan dari luar pulau kayak gitu Mas. Terus apa yang disiapkan dari Mas Gema sendiri untuk memberikan edukasi ke mereka? Oke, siap. Jadi untuk edukasi dulu sebelum pandemi kita hanya setiap Sabtu Minggu Mas. Oke. Kalau sekarang ini kita alhamdulillah eranya udah era digital ya. Iya. Kita via Zoom. Oke. Ya, kita via Zoom. Jadi seluruh Indonesia bahkan kemarin dari Malaysia ikut juga bisa Mas itu. Oke, oke, Jadi oke. via Zoom ini sangat-sangat memudahkan. Jadi walaupun di rumah dia akan lebih efektif dan efisien dalam pembelajaran karena bisa lihat prakteknya, Oke. bisa diskusi di situ sampai apa namanya sedetail-detailnya lah bisa. Jadi dengan aplikasi Zoom ini yang dulunya kita offline itu dibatasi Mas cuma 3 orang. Oke, oke, oke. Dulu kan agar lebih intens 3 orang. Via Zoom ini kita bisa 50 orang sekali Zoom-nya. Oke. Oke. Nah, benefitnya sendiri selain mendapatkan ilmu apa lagi Mas? Benefitnya selain ilmu mentoring tadi Mas, Oke. layanan konsultasi, pembelian hasil panen, kemudian ada yang namanya e-sertifikat. E-sertifikat Oke. ini harapannya dia udah apa namanya udah paham nih SOP-nya. Jadi kedepannya kalau dia ingin mendirikan farm, Oke. nah, dia bisa gunakan e-sertifikat itu untuk menunjang pendirian farm seperti itu.
Oke, ilmunya sangat bermanfaat sekali dan benar-benar luar biasa. Ini benar-benar bermanfaat banget buat teman-teman di rumah yang mungkin masih ragu-ragu untuk pengen buka usaha. Apalagi di kala pandemi saat ini tuh kita kayak dapat challenge sendiri gitu untuk gimana sih usaha apa sih yang bisa kita lakukan gitu. Apa sih yang bisa kita lakukan ketika mengisi waktu di rumah aja tapi tetap bisa menghasilkan kayak gitu. Mas Gema, terima kasih sekali untuk Sama-sama, Mas sharing Randy. pada kesempatan kali ini dan harapannya adalah Foodcast ini bisa menginspirasi teman-teman yang ada di rumah, dimanapun kalian berada, uh, dari tokoh-tokoh yang super banget pokoknya untuk memberikan edukasi dan juga memberikan perspektif baru nih buat teman-teman yang masih merasa takut-takut untuk memulai usaha baru, terlebih dalam hal pangan tentunya. Nah, teman-teman jangan lupa untuk kunjungin websitenya Forbil di forbil.id dan juga Instagramnya jangan lupa di follow di @forbil.ins gitu ya, Forbil.inst gitu, biar nanti ditulis sama editornya di sini. Dan terima kasih sekali lagi terima kasih Mas Sama-sama, atas Mas Randy. sharingnya dan kesempatannya, dan terima kasih sudah menyaksikan podcast Building for the Future Now, dan kita akan kembali lagi di next episode dengan tema-tema yang berbeda dan juga dengan narasumber yang menginspirasi lainnya. Saya Hendy Prabowo pamit, sampai jumpa, bye bye.